sembah. Mari angkat tanganmu. Tuhan, tidak ada nama lain di atas muka bumi ini yang kami menyembah dan kami meninggikan nama di atas segala nama, hanya satu nama, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Saudara katakan amin. Karena kita percaya Dia Tuhan yang dahsyat, Dia Tuhan yang hebat. Tidak ada kata gagal bagi Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Sekali lagi tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Haleluya. Tuhan yang hebat, haleluya. Dia tak pernah gagal, Dia Allah. Dia tak pernah kalah, Dia jadi firman-Nya. Sebab Dia Allah, sebab Dia
Coba lihat kiri kananmu, berikan salam satu dengan yang lainnya. Biar sukacita Tuhan melimpah atas kita pada sore hari ini. Lebih lagi karena kita percaya firman Tuhan, ya dan amin. Haleluya. Setiap hari kami ya Tuhan melangkah dalam firman Tuhan. Berikan Tuhan berdoa bersama dengan Dia. Di kiri Allah bersamamu dalam kemuliaan. Bawa kami terbang lebih tinggi lagi ya Tuhan, bersama denganmu melakukan perkara-perkara yang hebat. Haleluya. Firman-Mu satu menopang, bukan awal jalanku. Sekali kami terbang lebih kencang, bukan terbang, bukan terbang. Ini awal. Firman yang akan membawa kita terbang lebih tinggi, amin. Haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Kita siapkan hati kita melawatkan Tuhan yang lebih lagi pada sore hari ini dengan kebenaran firman Tuhan yang akan memberikan kelepasan, jawaban, bahkan kesembuhan, karena Dia Tuhan yang besar. Haleluya.
Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Katakan, ku terima sekarang kemenangan darimu. Sebab kemenangan yang kau sudah berikan atas kami ya Tuhan. Mari umat Tuhan katakan, ku tidak akan menyerah. Meski dalam kesesatan sekalipun ya Tuhan. Haleluya. Sungguh hidupku dalam genggamanmu. Apapun tantangan yang kami alami, kami boleh berkata kami tidak akan menyerah. Kita angkat tangan kita sebagai tanda orang-orang yang beriman. Katakan, aku punya Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan
yang sudah diberi kemenangan katakan ku terima sekarang hormat hanya bagimu ya Tuhan. Kami memuji Tuhan dengan penuh semangat. Biarlah kuasa-Mu turun atas kami. Dan seluruh hidup kami Tuhan dipenuhi dengan roh-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan pada petang hari ini kami telah memuji nama Tuhan dan saatnya kami dan beri bagian firman Tuhan yang akan kami sampaikan. Dengan apa yang dapat kami sampaikan dan kiranya suami berkat kekuatan bagi kami. Amin. Terpujilah Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukurnya firman. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk semua Bapak. Sesuai kasih Tuhan, kita tadi sudah menyanyi menggebu-gebu. Ya sudah menggebu-gebu kalau sampai gedung itu bisa rubuh karena suaranya menggetar-getar ya. Dan kita semangat semua. Tidak semangat. Saya percaya pada Yesus. Amin. Saya percaya dia pujian ada kekuatan yang dari Tuhan. Amin. Dengan pujian kita dapat mengusir sekarang roh kegelapan. Bisa. Loh, nggak tahu. Saudara, dengan kuasa Tuhan pujian mengalahkan roh kegelapan itu yang tidak pernah saya alami selama dalam pelayanan tidak pekerjaan Tuhan. Nah, tetapi ingat jemaat di mana Efesus apa kekurangan? Apa kelebihan? Kuat ya Efesus, tapi apa kekurangannya? Kehilangan kasih yang mula ya. Jangan saya berkata kamu kehilangan kasih mula betapa dalamnya kau jatuh. Ayo balik bertobat, tapi di sini ada, nggak ada kehilangan kasih mula-mula. Semuanya menggebu-gebu. Puji Tuhan. Nah pada petang hari ini saya berbicara dengan satu kisah yang kita baca dan Yeskiel pasal yang ke-37, ya. Yeskiel pasal ke-37 kita membaca ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-4 saja atau ayat ke-5. Ya, kamu membacakan? Ya. Yeskiel pasal 37 pertama sampai yang ke-5. Kebangkitan Israel. Iya. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan Ia membawa aku keluar dengan perantaraan Roh-Nya, dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah, dan lembah itu penuh dengan tulang-tulang. Iya. Tulang siapa? Tulang ikan? Betul. Dia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Tulang itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Ya. Lalu berfirman kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Aku menjawab, ya Tuhan Allah. Engkaulah yang mengetahui. Lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini, dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Ya. 5. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini, aku memberi nafas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Ya. Kalau kita lihat di sini, inilah saat di mana Tuhan membangkit kembali umat Israel. Ya. Kalau kita membaca pasal 36, pembaharuan Israel, 3 itu kebangkitan Israel. Kenapa? Karena bangsa Israel waktu itu
ada di dalam pembuangan, ya, tercerai-berai. Itu umatnya Tuhan, umat Allah loh, dibawa ke Mesir dengan 70 orang, ya, pengikut. Kemudian setelah 435 kali 53 keluar 2 juta orang. Begitu berkat Tuhan. Tapi bagaimana Israel yang begitu dikasih Tuhan, dibimbing, dipimpin oleh Tuhan, ternyata lama-lama menjadi apa? Ini adalah apa? Yang kita baca tadi, tulang-tulang kering. Ya ampun. Semangatnya menyala-nyala, luar biasa. Tetapi kemudian jadi tulang-tulang kering. Dan kita membaca tadi bagaimana? Yeskiel berapa? Pertanyaan, hei anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Aku menjawab, ya Tuhan Allah, Engkau yang mengetahui. Lalu berfirman kepada berbuatlah tulang-tulang itu, dan kata-kata kepada hei tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Nah, satu hal yang sangat mengherankan, banyak bangsa yang dikasih Tuhan, yang sudah berkati Tuhan, kemudian jadi tulang-tulang kering. Ya, secara bukan secara baik, ya, banyak ada, tapi terutama rohnya dari tulang-tulang kering. Yehuda dalam ayat ini ditegur oleh Tuhan, mengapa kamu menolak hukum Tuhan pada umat Tuhan? Dia adalah keturunan dari Abraham, ya, bangsa yang dipercaya oleh Tuhan. Nah, saudara, tetapi akhirnya mereka menolak hukum Tuhan dan tidak berpegang padanya, ketetapannya, tetapi disesatkan oleh dewa kebohongan. Ya, disesatkan oleh dewa kebohongan, oleh setan-setan dulu, ya, yang dikirim oleh nenek moyang. Aku akan kasih api dalam Yehuda sehingga bunuh di firman itulah. Saya rasa sini ada yang bikin saya bisa ya Yehuda, ya, bahwa Yehuda pada itu adalah bangsa yang sungguh berbeda jauh dengan asal mulanya umat pilihan Tuhan, ya, berbeda jauh. Dan dikatakan di sana bahwa Yehuda telah menolak hukum Tuhan. Kalau saudara itu menolak hukum Tuhan, ya, benar atau tidak? Menolak hukum Tuhan benar atau tidak? Benar? Tidak. Tidak benar. Nah, kita lalu menjadi apa? Tulang-tulang kering. Betul tidak? Karena firman yang disampaikan tidak kan? Oh ya sudah, tak ngerti apakah manfaat atau arti firman Tuhan itu apa? Ya, akhirnya mereka menjadi tulang-tulang kering, nggak tahu. Ya, seperti kalau sidang tadi Efesus, tadi kaya. Tapi satu saat boleh kamu kehilangan kasih yang mula-mula. Kamu bertobat, tidak mau bertobat, ya aku masukkan ke neraka, ya, ditolak. Ya, ada kalau udah percaya Yesus. Nah, itulah kita ini tidak menjadi tulang-tulang yang kering, ya, seperti disesat oleh dewa kebohongan, dewa-dewa setan-setan kebohongan, nabi-nabi palsu kebohongan. Apa membuat api ke dalam Yehuda sehingga bumi Yerusalem dimakan habis. Nah, saudara, saya sudah berkali-kali sampaikan pengalaman saya waktu saya berada di sekolah Tabeda sebelum selalu dan siswa Karangnya Angkatan 35. Pada saat saya ada di sana, saya terkejut.
ternyata bahwa para calon-calon hamba Tuhan itu adalah sahabat kita bandingkan dengan Yehuda Israel ini tulang-tulang ke ada yang bawa apa namanya jimat dia. Ada seorang wanita bawa kalung tapi anunya ini malah tengkorak. Yang ada apa mbak ini? Ini dulu saya buat minum darah. Kok bisa? Saya katakan, kalau aku duduk dekat seorang, aku taruh ini di sini darahnya tersebut. Buang. Nah, saya doakan kalau itu dia akan terlalu juga ya. Dan pria itu itulah kok begini. Seorang hamba Tuhan, anak-anak pendeta lagi, kok suka main apa namanya dewa, main apa namanya dukun, ada yang pakai susuk, ada yang kalau ada seorang wanita yang pakai susuk, ada seorang pria yang suka minum narkoba sampai di sana karena enggak pernah, sudah lama tidak minum, selama dia tidak bisa minum, dia potong-potong dari ya ampun, kok ternyata dari hamba Tuhan ini kok ternyata bukan malaikat, tapi tulang-tulang ke tapi kalau enggak ya tapi tidak tahu. Saya mikir Tuhan, kok selalu saya jadi itu. Angkatan musik ada lagi, ada mati 9 jam mati, 3 jam mati, ya saja, dan macam-macam waktu Tuhan. Kok begini ya tadi? Ternyata itulah manusia. Kalau dia tidak menyediakan diri untuk Tuhan, nanti jadi kering dan akhirnya hidupnya akan menjadi kering dan dialat bagi daging ya. Kemudian kalau kita membaca di ayat 4 ya, ayat 4 baca, ayat 6 baca. Yeskiel 37 ayat yang 6. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Loh, pasal ini loh. Yeskiel Pasal 6, Amos pasal 2. Amos 2. Iya. Amos 2 ayat yang ke-6. Inilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat Israel, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku, oleh karena mereka menjual orang benar karena orang benar karena uang. Enggak. Apa itu? Contoh yang sederhana aja. Judas Iskariot. Jual siapa? Yesus. Ada lagi orang miskin karena sepasang kasut. Orang miskin pun akhirnya diinjak-injak. Itulah yang kalau kita membaca ini hukuman atas Israel. Tadinya Yehuda, sekarang Israel. Dia sekali. Nah, oleh karena itulah maka Israel dan Yehuda, Israel akan dimasukkan ke dalam hukuman Tuhan kalau tidak dibolehkan. Ya. Kemudian kita membaca dan yang lain, kita membaca bagaimana di dalam Amos pasal 4. Amos pasal yang keempat. Judulnya itu adalah ibadah orang Israel adalah jahat. Tuhan, ibadahnya umat Tuhan ternyata jahat. Itu diungkapkan jahat. Coba baca, datanglah kepada dan seterusnya. 4.
Datanglah ke Betel dan lakukanlah perbuatan jahat, ke Gilgal dan perhebatlah perbuatan jahat. Bawalah korban sembelihanmu pada waktu pagi dan persembahan persekutuanmu pada hari yang ketiga. Ayat yang kelima, bakarlah korban syukur dari roti yang beragi dan maklumkanlah beragi ya, manusia tidak boleh beragi aja, ya terus. Dan maklumkanlah persembahan sukarela. Siarkanlah itu, sebab bukankah yang demikian kamu sukai, hai orang Israel? Demikianlah firman Tuhan Allah. Lah, kalau kita ibadah di sini, kemudian dibenci sama Tuhan gimana? Aku sudah nyanyi luar biasa, aku main musik dan aku sudah betul-betul melakukan, tetapi kok sama Tuhan dibenci. Itu kenapa? Ya, itulah. Oleh karena itu mata Tuhan datanglah ke Betel dan ke Gilgal, lakukan perbuatan jahat, tempat-tempat yang jaga kudus, di sana melakukan kejahatan. Ya, ayo itulah. Bawa korban sembelihan pada pagi dan persembahan persembahan pada hari. Bakal korban syukur kami muli dan maklumlah persembahan sukarela. Bukankah yang demikian kamu sukai, orang Israel? Demikian firman Tuhan. Kita membaca terus ya. Kita tidak ada banyak bahasa ya. Nanti kita tidak terlalu panjang. Ternyata orang Israel tidak mau berbalik pada Tuhan. Tidak mau berbalik kepada Tuhan. Sudah tidak berbalik. Sudah dihukum, dicerai-berai, ternyata tidak mau berbalik kepada Tuhan. Apalagi kalau kita membaca di dalam pasal 4 terhadap perempuan bersama yang mabuk kemewahan, dengarlah firman ini, hai pemburu kuasa. Perempuan-perempuan sama yang itu disebut lembu-lembu basah. Kenapa? Wah, cuma menjagakan hebatnya dirinya, bahwa dia itu seorang yang cantik, pakainya bagus, dan kemudian suka memeras orang lemah dan menginjak orang miskin. Dia mengatakan dari Tuhan, kalau kemarin supaya kita minum-minum lah, tempat-tempat soal minum-minum. Ada enggak? Ada. Wanita-wanita suka minum-minum, mabuk-mabuk, waktu saya ke Bandung dulu, ya untuk konferensi di Bandung, saya ajak anak pendeta pergi ke rumah makan, lalu ada rombongan anak muda laki perempuan sama ngerokok sama minum. Ya ampun, ini apa nih? Nah ini tidak tahu Kristen atau tidak. Lah, bagaimana kita bisa menjadi saksi? Lah, kalau kita lalu minum, juga hidup di dalam punya hati, tidak dengan roh. Nah ini tadi ibadah orang Israel dianggap jahat. Kalau kita membaca kemudian pada pasal 5 ayat 21, apa yang katakan? Amos pasal 5 iya, ayat yang ke-21. Ya. Kepada Israel dibenci Tuhan. Aku membenci. Aku benci. Aku menghinakan perayaanmu. Ya. Dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Itulah banyak juga terjadi seperti itu. Pada waktu itu, Israel, umat Tuhan, dia itu kok suka ya beribadah, tapi ibadah dibenci sama Tuhan itu gimana? Lah tapi itulah, mungkin daripadaku keramaian nyanyianmu, lagu kamu itu tidak mau aku dengar. Wah, Tuhan kata, stop, jangan nyanyi mereka, aku tidak mau dengar, sumpah tidak apa gitu. Itu berapa? Silakan
mereka sudah jadi tulang-tulang ke sudah. Makanya saya juga dibuka di tulang kering. Kalau saya waktu masih di muda, semangat saya kemana-mana masih. Tapi sekarang sudah semangat saya cuma pergi ke Surabaya, Malang, Kolongan, gitu aja. Dulu kemana-mana. Tapi saya harap saya tidak kering. Sudah tetap dapat melayani. Karena itu pimpinan juga Pak David sudah ambil saja waktu. Dan 1 bulan ambil waktu 1 minggu untuk libur. Terserah. Nah, dia kasih kelonggaran supaya saya masih bisa masuk. Ya, karena itu maka saya ini saya tetap mengingatkan walaupun tidak seperti pada waktu masih muda ini. Ibadah Israel dibenci nama Tuhan. Nah, kemudian kalau kita membaca di dalam Amos pasal 5 kembali ayat yang keempat. Amos pasal 5 ayat yang keempat, jalan yang menuju hidup. Ya. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel. Tuhan kepada Israel. Iya. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Kamu akan hidup. Ya, setelah Israel karena kabut tadi, jadi kering buahnya sekali. Kering buahnya tidak ada apa-apanya. Kata Tuhan katakan, carilah aku, maka kamu akan hidup. Saya akan hidup, semua akan hidup, bapak-bapak Tuhan akan hidup. Kalau kita mencapai itu, ya, ada tidak di antara kita kering? Saya rasa kok ada. Sudah walaupun diketok terus, dan sudah tidak mau buka pintu. Tapi Tuhan katakan, jangan kamu mencari Betel, jangan kamu pergi ke Gilgal, ternyata ke Berseba, sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan dan Betel akan lenyap. Nah, banyak orang mencari tempat-tempat yang selamat. Kalau orang Kristen biasanya ke Israel ya, pernah Israel. Benar, wah, ada upacara di mana di ya apa itu kita tahu ya. Wah, ada seorang ada bukan apa itu pengusaha. Tanya sama pengusaha. Kalau dia ada kemauan tertentu, dia pergi ke Israel dulu, minta restu dari Israel. Nggak tahu minta restu dari siapa ya. Wah, ya terbaca teman. Ya kalau saya baca tidak mau ya, bosan ke Israel. Kemudian, ayo, dia mau usaha apa? Ke Israel dulu. Mencari pangsit. Mau mencari apa? Doa apa sih begitu ya? Nah ini, Tuhan jangan kamu ke Betel, jangan kamu ke Gilgal, jangan kamu ke Berseba. Tempat itu mau agak keramat, tapi itu kan hancur tadi ya. Bukan akan hancur. Tapi kalau mau siap, carilah Tuhan, maka aku akan hidup. Dan kita bisa hidup. Demikianlah Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Mari kita betul-betul senantiasa mengkoreksi hidup kita dan ada di dalam kesempatan Tuhan. Termasuk kata aku jiwa tak pada Tuhan. Ya, kalau tadi kemudian kita kembali di Yeskiel pasal yang ke-30 tadi, apa? Ya, lalu berfirman, lalu firman-Nya bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, tulang kering, dengarlah firman Tuhan. Tulang kering itu bisa mendengar Tuhan. Dan Tuhan kata, dengar firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini, aku memberi nafas hidup di kamu, supaya kamu hidup kembali. Kalau tidak punya nafas, artinya apa?
malaikat itu kasih nafas seperti hidup kembali, ya. Dan kamu akan menegakkan aturan Tuhan. Ya. Jadi urat-urat daging kemudian itu memberikan hidup, nafas hidup supaya kamu hidup kembali. Kenapa? Bahwa aku adalah Tuhan. Tuhan bisa melakukan perkara yang luar biasa yang tidak pernah kita dapat bayangkan. Tuhan datang melakukan ini karena akulah Tuhan. Kalau guru palsu, dewa-dewa bisa melakukan ini? Bisa, tidak. Tapi Tuhan urat aku melakukan ini. Kemudian saya membaca ayat yang ke-7. Yeskiel 37 ayat yang ke-7. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku, dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara sungguh, suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Ya. 8. Ya. Sedang aku mengamatinya, lihat urat-urat ada dan daging ada tubuh padanya. Daging tubuh. Kemudian kulit menutupinya, tapi mereka belum bernafas. Sudah menjadi manusia, tapi masih mati. Itu dia. Tapi bagaimana keadaan? Ayo berbuatlah supaya mati ini hidup lagi. Ya, gimana? 9. Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada nafas hidup itu. Bernubuatlah hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah. Hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin, dan berembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Baca ayat 11. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering, dan pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang pada. Memang salah betul ya. Israel daripada umat Allah, dia sudah diberkati Tuhan dan dipelihara, ternyata dia sadar tulang kami sudah kering, tidak punya